kamu di acara program spesial nih. Nah, kenapa sih ada program spesial? Karena hari ini kan bertepatan tuh dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021 yang dimana kita ini memperingati Hari Kartini nih. Dan yang lebih spesialnya lagi, kita kehadiran narasumber yang super duper spesial nih. Ibu ada Ibu Dr. Andel Wiji Eni Mundirahayu MPD. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Semarang. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik, sehat selalu. Ya, amin. Oke, Ibu Squad, karena hari ini kan bertepatan tuh dengan Hari Kartini. Nah, saya akan berbincang-bincang bersama Ibu Eni mengenai Kartini di masa kini nih. Nah, sebelum saya berbincang-bincang mengenai Hari Kartini ya Bu ya, hari ini tuh kan Hari Kartini tuh. Nah, Bu Eni itu kan memiliki dua profesi, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan juga ibu kepala sekolah. Nah, kalau boleh saya tanya ya Bu ya, Ibu ini kan mengenai karirnya, Ibu kan selama ini jadi ibu kepala sekolah tuh. Bagaimana sih Bu ceritanya sampai pada akhirnya Ibu tuh bisa menjadi seorang kepala sekolah? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan saya menjadi kepala sekolah, diawali saya adalah guru SMA 6 Semarang. Kemudian untuk ketika di SMA 6 Semarang, saya termasuk orang yang istilahnya disiplin ya, jadi kinerja selalu tepat waktu gitu, dan apa yang menjadi tugas harus diselesaikan dengan maksimal, jadi tidak seadanya. Jadi setiap pekerjaan harus diselesaikan secara maksimal dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu yang mendorong saya sehingga bisa melanjutkan ke kalau disebut karier sebagai kepala sekolah gitu. Jadi harus tepat waktu dan bijaksana ya Bu ya. Iya, jadi tidak bisa kalau kita hanya sebagai pegawai yang biasa-biasa saja. Ya, termasuk juga kita harus banyak membaca gitu ya, sehingga pengetahuan itu bisa luas, sehingga ketika kita melanjutkan ke jenjang karier ini bisa melalui seleksi kita bisa menjawab dengan baik. Oke. Nah, sebelum Bu Eni ini jadi kepala sekolah kan Bu Eni juga seorang pendidik ya, sebelum jadi guru. Nah, apa sih Bu motivasi Ibu untuk bisa menjadi seorang pendidik itu? Pasti sebelum Ibu melakukan jadi kepala sekolah dan guru kan Ibu pasti punya motivasi ya. Nah, motivasi apa motivasi Ibu? Ya, jadi di awal memang saya ya ketika SMA begitu ya, SMA enggak kepikiran untuk menjadi guru, terus terang saja. Ya, awalnya begitu karena saya daftar di UGM ya, kedokteran gigi. Tapi kemudian ibu menyarankan saya sudah guru saja gitu. Ya namanya orang tua ya, gitu, menyarankan saya untuk menjadi guru ya fine saja, seneng gitu. Oke, saya laksanakan. Di samping itu kan juga bekti kepada orang tua. Maka saya daftar di IKIP Semarang. Ketika itu IKIP Semarang. Nah, ketika IKIP Semarang maka masuklah melalui tes gitu ya, dulu ya namanya apa itu dulu. Itu tes zaman dulu namanya apa ya? Lupa itu. Seperti ujian tes seleksi lah masuk perguruan tinggi gitu. Masuk, kemudian ya sudah gitu kuliah. Dan setelah jadi guru terasa bahwa jadi guru itu senang. Yang memotivasi saya menjadi guru itu senang, di samping ketemu anak-anak ya, satu hal yang mendorong saya adalah salah satu amal jariah, yaitu menyampaikan ilmu. Nah, ini yang mendorong saya bahwa senang banget untuk menjadi guru. Karena kan ada 3 amalan yang tidak putus ya. Yaitu amal jariah, kemudian menyampaikan ilmu, kemudian anak soleh. Nah, di antara 3, salah satu di antaranya. Ini yang barangkali memotivasi saya untuk menjadi guru. Berarti karena senang ngajari anak-anak ya Bu ya. Nah, mungkin kalau melakukan menjadi guru dan menjadi kepala sekolah itu kan pasti ada suka dan dukanya ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit ceritakan mengenai suka dukanya Ibu menjadi seorang pendidik
di sekolah sama mengajar di sekolah gitu? Ya, terima kasih. Kalau sukanya jelas banyak, ya karena murid kan ya apa ya nyenengke gitu ya, apalagi kalau berhasil. Nah, salah satu kesenangan guru adalah jika ada muridnya sukses, itu paling menyenangkan. Ya, nah kalau apa namanya ya dukanya ya kadang-kadang namanya anak, tetapi sesuatu yang wajar. Namanya usia-usia sekolah mesti ada yang bandel gitulah. Ya, itu sesuatu yang wajar. Misalnya ada PR nggak mengerjakan atau mungkin ada yang menurut saya gampang tapi kok ora iso. Berarti kan kembali ke kami. Oh, mungkin saya dalam menyampaikan mungkin belum pas. Karena yang namanya kemampuan siswa itu kan macam-macam. Ada yang diajari sidik itu sudah bisa. Ada yang mungkin membutuhkan waktu lama. Nah, itu ya. Jadi saya kira kok banyak sukanya gitu ya. Jadi guru banyak sukanya karena makanya kan dibilang guru awet muda lah itu ya gitu kan ya karena itu menyenangkan gitu lah. Bahwa murid itu nyenengke, apalagi kalau ada murid sudah berhasil datang, ada ya murid saya jadi Polrestabes waktu itu bukan Kapolres di Kudus, kemudian cerita ketemu di sekolah di SMA 6. Kalau saya tidak Ibu Eni itu kepala sekolah SMA 6 atau SMA 4 Ibu? Saya SMA 4. Tapi ini kan guru tadi pertanyaannya. Gitu ya. Jadi ketemu muridnya, kemudian saya kalau Bu Eni tidak mengajarkan saya seperti itu, disiplin seperti itu, saya tidak akan jadi seperti ini gitu. Ya, jadi itu. Saya itu guru SMA 6. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah SMA 14. Kemudian mutasi di SMA 4. Sekarang di SMA 4. Alhamdulillah. Nah, anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang itu kan pasti berbeda ya Bu ya. Nah, ada perbedaan nggak sih Bu mendidik anak-anak zaman now dibanding anak-anak zaman dulu? Ya pasti ada lah ya, dengan berkembangnya era digitalisasi kan menjadi dampaknya sangat luar biasa. Kalau dulu itu ya namanya tidak ada informasi secara langsung, secara cepat, sehingga info-info itu hanya dari buku atau bapak ibu gurunya kan begitu. Ya jadi ibaratnya ya kalau dulu tidak secepat sekarang. Kalau sekarang itu kan istilahnya informasi begitu luasnya, begitu cepatnya dengan adanya perkembangan digitalisasi kan gitu ya. Perkembangan informasi itu pasti berbeda. Kalau dulu ya bolan biasa gitu ya. Tapi sekarang itu kan sudah sosial media ya Bu ya. Sosial media banyak informasi-informasi gitu ya. Yang di situ harus zaman sekarang harus pandai-pandai memilah-milah mana yang bermanfaat, mana yang tidak adanya informasi itu. Kalau dulu kan ya paling membaca koran gitu kan ya. Koran, kemudian TV kan gitu. Radio ya radio gitu. Kalau sekarang kan sudah di depan mata gitu. HP kecil aja udah banyak informasi ya Bu ya. Informasi tidak hanya banyak, cepat juga. Nah, ini kalau tidak pandai-pandai memilah dan di situ kan bebas banget bahwa HP itu muatannya apa itu kan bebas sekali gitu ya. Kita tidak bisa, harus ini dong, kan nggak bisa gitu. Oke, nah mungkin Ibu bisa kasih sedikit tips nih Bu, perbedaan cara mendidik siswa zaman dengan bijak, apalagi kan zaman now ini sangat berbeda ya Bu ya dengan zaman dulu. Nah, bisa kasih sedikit tips nih Bu untuk para Leader Squad yang ingin menjadi guru. Ya, jadi namanya mendidik nomor satu adalah karakter. Itu sudah zaman dulu, zaman sekarang sebenarnya sama, yaitu ada pada karakter. Ya, jadi hanya perbedaannya di ini aja, tingkat informasi di media sosialnya itu saja ya. Jadi dulu pun tetap menerapkan disiplin, sekarang pun menerapkan disiplin. Itu karena apa? Bahwa disiplin adalah kunci sukses gitu. Jadi
bedanya ada pada kalau dulu diarahkan oleh Bapak Ibu guru secara langsung itu sudah tapi kalau di sini harus betul-betul dalam menanamkan pendidikan karakter benar-benar harus terus dan terus gitu, karena itu tadi pengaruh dari luar kan sangat luar biasa itu ya, memberi dampak yang sangat luar biasa dan harus didampingi gitu. Kalau tidak didampingi karena informasi itu sangat luas dan dipegang oleh sendiri gitu kan. Kalau TV dulu kan bisa berbareng-bareng gitu. Kalau HP kan sendiri apa yang dilihat gitu. Banyak sekali aplikasi di situ ya. Banyak sekali aplikasi sehingga menanamkan itu pendidikan karakter, harus pandai-pandai memilih informasi yang bermanfaat. Oke, mungkin Libo Squad di sini yang ingin menjadi guru bisa nih diambil tips dari Bu Eni ya. Nah, ngomong-ngomong soal karir nih ya Bu Eni kan selain menjadi kepala sekolah, guru kan juga menjadi ibu rumah tangga ya Bu ya. Nah, pernah nggak sih Bu Eni tuh susah mengatur waktu antara sekolah dan di rumah? Kan soalnya kan bagi waktu keduanya ini sangat susah sih ya Bu. Bagaimana cara mengatur waktu itu Bu? Ya, jadi kita kan memang sudah sepakat ketika saya ingin menjadi kepala sekolah atau ikut seleksi itu kan sudah izin dengan keluarga, ya, sehingga ketika kita sudah melangkah menjadi kepala sekolah maka semuanya akan mendukung itu, sehingga kalau ada katakanlah waktu di sekolah itu agak terlambat, nomor satu kuncinya adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu menjadi hal yang amat penting, karena jika ada komunikasi mesti ada informasi, kan gitu ya. Itulah, tetapi saya menerapkan terhadap anak-anak yang ada di rumah atau anak-anak kandung saya dengan anak-anak yang ada di sekolah itu sama ya. Jadi sama, harus disiplin gitu. Jadi alhamdulillah karena itu tadi kunci sukses adalah disiplin, sehingga jika disiplin kemudian ada komunikasi, insya Allah tidak ada hal yang memberatkan, tidak ada kendala. Apalagi kondisi sekarang. Sekarang ada HP, ya kan? Nah itu. Kemudian ada HP untuk komunikasi. Posisi di sini kan begitu. Nah, sedangkan mungkin ada waktu-waktu luang, itulah untuk komunikasi. Kita sering diskusi antara anak-anak suami gitu. Jadi rame gitu. Diskusi. Misalnya toh jalan-jalan, di mobil pun rame. Di kendaraan pun ramai diskusi itu tadi. Ini yang barangkali harus jika mungkin ada yang mendengarkan radio Smart Libus ini ya, nomor satu itu adalah komunikasi. Nah, jika ada waktu luang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira kuncinya hanya itu kok. Komunikasi ya Bu ya. Nah, berarti kan Ibu ini memiliki dua peran nih yang Bu Eni jalani ya, antara di rumah dan di sekolah. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan dua peran ini dan profesional tuh bagaimana caranya Bu? Ya, karena sudah ada pengertian dari keluarga, kan sudah ada pengertian ya. Karena bukti kalau ada pengertian adalah di awal saya untuk melangkah menjadi kepala sekolah itu kan izin dulu. Saya akan seleksi ini, diizinkan apa tidak, silahkan. Itu anak-anak juga sama, ibu akan mengikuti ini, bagaimana, silahkan. Gitu. Karena sudah seperti itu sehingga tidak ada hal yang ini ya, tidak ada hal yang menyulitkan, tidak ada kendala gitu. Itu tadi yang saya bilang, yang penting sudah ada izin dari keluarga, sehingga dalam melangkah, salah satu adalah kepala sekolah, salah satu adalah ibu rumah tangga, itu bisa berjalan dengan baik semua. Dan alhamdulillah ya, tidak ada hal yang menyulitkan untuk saya. Nah, karena ini hari spesial Kartini ya Bu ya, Ibu ini kan sebagai rumah tangga ya, hal apa yang Ibu terapkan untuk mendidik anak-anak Ibu sesuai dengan ajaran Kartini nih Bu? Ya, jadi untuk Kartini itu kan zaman dulu
itu menjadi sosok yang memberi inspirasi pada seluruh warga bangsa Indonesia. Iya. Gitu ya. Jadi beliau adalah sosok yang cerdas. Nah, bisa menjadi cerdas itu jika mau tidak pantang menyerah dalam berusaha dan belajar. Kalau siswa belajar, kalau mungkin usaha ya tidak pantang menyerah, kerja keras. Gitu, ya. Nah, harapan dan pesan Ibu sebagai untuk para wanita yang menjalani profesi yang sama seperti Ibu ini, tolong diberikan pesan dan harapan Ibu untuk para wanita yang bekerja memiliki dua profesi, yaitu menjadi rumah tangga dan juga sebagai wanita karir. Ya. Bagi para ibu yang barangkali mendengarkan Smart Radio Libels, karena ini adalah hari Kartini, mari kita lestarikan hari lahir Kartini. Dan bagi ibu-ibu yang mendengarkan kami di Smart Libel Radio ini, mari menjadi ibu yang terinspirasi oleh Raden Ajeng Kartini, ya, dan mari kita menjalankan profesi sebagai ibu rumah tangga dan kepala sekolah bisa berjalan dengan baik jika ada komunikasi di antara keluarga, komunikasi di antara tugas di sekolah dengan Bapak Ibu guru, sehingga tidak ada kendala antara rumah tangga dengan dinas yang ada di sekolah. Ya, benar sekali. Nah, sesuai dengan tema kali ini ya Bu Eni, kan Kartini masa kini tuh. Nah, menurut Ibu Eni sosok Kartini itu seperti apa sih Bu? Boleh bisa diceritakan? Ibu Kartini itu sosok yang cerdas, sosok yang bijak, sosok yang inspiratif. Itu sosok Kartini yang mampu menginspirasi para wanita, para ibu, para perempuan di Indonesia, sehingga kesetaraan gender menjadi terbentuk. Adanya emansipasi antara pria dan wanita. Inilah yang barangkali dilahirkan, diinspirasikan oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, kalau di zaman dulu tuh kan perempuan yang menginspirasi para wanita kan Raden Ajeng Kartini ya Bu Eni. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan pasti ada juga sosok yang seperti Mendiang Kartini ini. Nah, menurut Ibu siapa sosok tersebut dan alasan mengapa Ibu memilih wanita tersebut Bu? Untuk sekarang Raden Ajeng Kartini modern, ya barangkali ya mungkin Sri Mulyani ya. Karena dia adalah sosok wanita yang tangguh gitu ya. Terbukti ketika tidak dipakai pada zaman eranya SBY ya, tetapi digunakan juga di Bank Dunia, gitu kan ya. Bu ini, saya ini kan sebagai anak muda dan juga sosok perempuan ya Bu ya. Saya tuh sering sekali mendengar dan melihat di sosial media bahwa ada kalimat seperti perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, kadang saya melihat dan mendengar kalimat tersebut tuh sakit hati gitu loh. Nah, menurut Ibu setuju gak sih Bu sama pendapat tersebut? Saya sangat tidak setuju. Kenapa itu Bu? Ya, tidak setujunya kan kita sudah dicontohkan oleh Raden Ajeng Kartini. Ketika itu Raden Ajeng Kartini adalah sangat kagum dengan perempuan-perempuan Eropa. Karena ketika itu perempuan-perempuan pribumi di samping tingkat sosialnya itu rendah, tetapi juga bodoh ketika itu. Maka sudah diberi inspirasi oleh Raden Ajeng Kartini supaya tidak menjadi orang yang bodoh dan tingkat sosial ekonominya rendah, yaitu apa? Mendirikan pendidikan. Maka untuk sekarang para wanita sekarang, para perempuan sekarang
harus mencapai cita-cita setinggi mungkin Yes. sehingga kesetaraan gender itu bisa terbentuk. Sekarang kan sudah DPR saja sudah 30% untuk perempuan. Iya, Bu, itu iya. bukti. Raihlah setinggi mungkin karena namanya apa ya? Namanya ibu tidak hanya tadi itu sebagai konco wingking yang hanya maaf kondisi kira hanya minta gitu ya. Karena iso sendiri Sendiri ya, Bu, ya, mandiri ya. Mandiri, tangguh gitu kan ya. Ya. Nah, Raden Ajeng Kartini kan berjuang untuk emansipasi wanita ya, Bu ya. Nah, dengan ada emansipasi wanita ini, bagaimana kalau para wanita ini memiliki derajat setara dengan pria dan ia malah beranggapan untuk wanita ini lebih tinggi dibandingkan pria. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut nih? Saya kira tidak ya. Tetap bahwa wanita itu adalah diciptakan dari tulang rusuk pria sebagai pendamping ya, sebagai pendamping pria suami kan gitu ya, tetap memposisikan kodrat wanita tetap yang kodrat wanita tetap sebagai pendamping, kodrat laki-laki tetap sebagai pemimpin. Tetap kita harus memposisikan itu, apalagi kan dalam hadis itu bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki kan, Yes. itu kodratnya sudah diciptakan Allah seperti itu. Tidak mungkin bahwa wanita itu akan Lebih berada tinggi. di atas laki-laki, walaupun ketika berada di institusi adalah ya, tapi itu kan hanya sebatas kedinasan. Tetapi kalau sudah begitu di rumah, ya sudah, berarti kita adalah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai untuk anak-anak ya, Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu. Karena hari ini spesial Hari Kartini, apa harapan dan pesan dari Ibu Eni ini untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini ini nih, Bu? Silakan. Untuk para perempuan di Indonesia, satu, jangan melupakan ya jasa Raden Ajeng Kartini dengan setiap tahun untuk bisa merayakannya dengan caranya masing-masing. Dengan cukup berbaju seperti ini sudah tidak melupakan sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa para wanita untuk tetap berjuang, untuk menjadi perempuan yang tetap santun, ya, tetap memposisikan dirinya sebagai perempuan yang bijak, kemudian untuk terus berjuang menjadi wanita yang tangguh. Ya, oke. Terima kasih Bu Eni atas obrolannya hari ini. Dan hari ini selain bertepatan dengan Hari Kartini nih, Bu Eni juga ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Bu Eni. Terima kasih. Semoga sehat selalu, tambah Amin. bahagia dan panjang umur. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Mas. Saya panggilnya Mas ya. Oh iya. Agung tapi biasa Mas. Oh iya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan lancar paling sampai selesai melaksanakan Amin, amin. Terima kasih doanya ini yang paling utama adalah doa. gitu ya. Halo, selamat pagi Rebel Squad. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, hari ini tuh saya seneng banget ya, karena saya Via diberi kesempatan buat nemenin kalian di program dan hari yang sangat spesial nih. Nah, kenapa sih spesial harinya? Karena hari ini itu tepatnya tanggal 21 April 2021 adalah Hari Kartini nih. Dan yang buat lebih spesialnya lagi nih ya, saya ditemani sama Ibu Endang nih. Halo Bu Endang. Halo. Gimana kabarnya Bu? Baik-baik saja ya, sehat dan sangat semangat kita di Hari Kartini ini, terutama Beliau kaum ini- wanita ya. Oh iya, beliau ini adalah salah satu guru di SMA 15 ya, guru sejarah ya Bu? Ya, Nah, beliau ini juga termasuk salah satu contoh Kartini masa kini. Karena beliau kan guru ya Bu, sekaligus ibu rumah tangga.
Nah, mungkin Ibu bisa sedikit cerita-cerita nih tentang karirnya, awal mula karir perjalanan Ibu. Baik, ya saya eh Bu Endang ya, guru sejarah di SMA 15 Semarang atau Libel. Awal mula menjadi guru atau saya sebagai karir saya sebagai guru awalnya adalah waktu itu lulus SMA, ya masuk IKIP ya, masuk IKIP karena pengen jadi guru, pengen menjadi pendidik gitu ya. Nah, menjadi pendidik itu sangat menyenangkan ternyata. Selain saya harus belajar terus mengikuti perkembangan, juga menghadapi anak-anak itu bisa menjadi penghibur. Meskipun anak-anak kadang-kadang ada yang bandel gitu ya, tapi kalau saya nikmati dengan ikhlas, nah ini sangat menyenangkan. Jadi pekerjaan itu seakan-akan tidak membebani gitu ya. Nah, saya bisa menjadi guru di SMA 15 ini yaitu adalah perintah ya. Artinya berdasarkan penugasan dari pemerintah, saya ditempatkan di SMA 15 Semarang. Ya, saya sangat berterima kasih, alhamdulillah ditempatkan di Semarang sehingga tidak jauh dari rumah dan keluarga. Jadi iya. gitu ya Bu perjalanan karirnya. Iya. Nah kan Ibu udah bisa sampai di titik ini nih, dimana Ibu udah jadi guru sejarah. Apa sih motivasi Ibu dulu sebelum jadi guru? Kok jadi pengen jadi guru gitu loh? Iya. Iya, saya pengen jadi guru itu ada dua ya, ada dua tujuan gitu ya. Jadi tujuan yang pertama itu tentunya untuk diri saya sendiri ya. Oh iya. Supaya saya tidak nganggur ya, punya pekerjaan, kemudian juga punya penghasilan gitu ya. Kemudian kenapa saya milih pekerjaan jadi guru ya, ini tadi untuk bisa membagi ilmu ya, membagi ilmu kepada masyarakat, kepada anak bangsa, sehingga anak-anak bangsa Indonesia khususnya ini menjadi anak-anak dan nantinya dewasa menjadi orang yang berilmu dan bermartabat. Jadi orang yang cerdas, orang yang berilmu tentunya akan diangkat derajat dan martabatnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa di mata masyarakat, di mata dunia begitu kalau lingkupnya negara gitu ya. Jadi kalian bisa memperhatikan orang-orang yang mungkin ya tidak beruntung ya nasibnya, tidak bisa bersekolah, tidak bisa mengenyam pendidikan, tentunya akan berbeda dengan anak-anak masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih baik. Nah, itu. Jadi tujuan Bu Endang adalah ya bisa mengangkat derajat martabat bangsa ini melalui ilmu, melalui pendidikan itu. Wah, Squad Libels, ternyata tujuan Bu Endang ini menjadi guru mulia banget ya. Mungkin bagi kalian yang mau jadi guru nih, mungkin bisa dilihat motivasinya Bu Endang juga ya. Nah, Bu Endang, kalau sekarang nih, suka dukanya Bu Endang jadi guru apa sih Bu? Iya, ini jadi guru ya, khusus Iya. jadi guru ya. Iya. Mungkin secara khusus gitu ya jadi guru. Kalau secara umum kita sebagai wanita yang berkarir ya, wanita yang bekerja, saya kira karir apapun ada suka dukanya. Kalau secara umum sebagai wanita karir itu suka dukanya ini yang saya rasakan sebagai guru gitu Oh ya. iya. Yang saya alami sebagai guru. Sukanya dulu ya. Sukanya yaitu kita ternyata bisa berbagi ya, berbagi ilmu. Meskipun hanya sebagian kecil dari ilmu yang saya miliki gitu ya. Tentunya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, keahlian saya bisa berbagi kepada anak-anak, kepada peserta didik ya. Kemudian anak-anak ada yang menyenangkan, itu senengnya di situ ya, sukanya. Kemudian kalau sebagai guru mungkin waktu itu ya, zaman dulu dengan sekarang ini agak beda. Kalau dulu itu guru kan bekerjanya sampai jam 2 saja gitu ya, jadi masih ada waktu jam 2 sampai
malam itu di rumah. Nah itu ada untungnya juga, bisa ngurusi keluarga cukup banyak. Kalau saat ini kita memang ASN itu juga dituntut sampai sore, tapi ya sudah, kita nikmati dengan ikhlas. Akhirnya ini bisa memberikan keuntungan juga ya. Jadi bisa berbagi ilmu, bisa bahagia ketemu anak-anak dalam berbagai macam karakter gitu ya. Kemudian ya penghasilan itu tadi ya, gaji tiap bulan tentunya menambah income. Kemudian kalau dukanya ya ketika menjadi guru ya tentunya menghadapi anak-anak yang mungkin kurang disiplin gitu ya, karena mungkin dia juga kurang menyadari akan kekurangannya atau hal-hal yang negatif tapi dia nggak nyadari, tapi ya itu dukanya seperti itu. Kemudian juga sebagai wanita karir atau guru tadi, ketika kita punya anak kecil gitu ya, nah itu yang menjadi dukanya, apalagi apabila si anak ini di rumah tidak ada yang menjaga misalnya semacam itu. Nah ini dukanya di situ ya. Jadi ya semuanya itu balance ya. Iya, Kalau kita jalani imbang ya. dengan ikhlas itu ya jadi nikmat gitu ya. Iya. Nah, Bu Endang sendiri kalau untuk jadi guru udah berapa lama ya, Bu? Saya jadi guru sudah mulai tahun 89 ya, 1989, berarti Cukup sekitar lama ya? iya 35 tahunan ya. Iya. Cukup Nah, Bu, lama. kalau untuk murid sendiri nih, Bu, Iya. apakah ada perbedaan ya yang zaman dulu sama zaman sekarang tuh muridnya apakah beda gitu cara ngajar atau sifat-sifat muridnya gitu? Apakah ada perbedaan? Iya. Jadi kalau dari masa ke masa itu memang mengalami perubahan ya, perkembangan zaman, perkembangan IT itu sangat berpengaruh besar ya terhadap kebiasaan anak-anak atau pola perilaku anak-anak ya. Itu tentunya ada perbedaan. Anak-anak pada masa dulu itu lebih mudah ya, lebih mudah dikendalikan. Kemudian lebih mudah diatur gitu ya. Meskipun juga ada yang sulit juga semacam itu. Dan sistem pendidikan kalau dulu mungkin masih guru sentris ataupun mungkin lebih banyak guru yang berbicara gitu ya. Tapi untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, anak-anak itu dia lebih ingin menjadi dirinya sendiri gitu ya, apalagi pengaruh dari luar ya. Itu juga cukup besar. Anak-anak mulai menyadari ya. Anak-anak mulai berkembang, mulai menyadari bahwa saya ingin menjadi diri saya sendiri ya, semacam itu yang cukup berat bagi kami pendidik ya, untuk kalau kita mendidik dengan sistem yang lama. Jadi anak-anak zaman sekarang ini lebih terbuka ya, lebih ingin dihargai kebebasannya semacam itu. Nah, untuk mengatasi yang kayak gitu, gimana sih cara Bu Endang mengatasi murid yang pingin bebas? Mereka kan biasanya suka mengutarakan pendapatnya gitu, lebih bisa ngomong gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit tips and trick, Bu. Oke, iya. Nah, untuk menghadapi anak-anak atau peserta didik zaman sekarang ya, zaman now ini, guru tidak lagi bisa menjadi guru sentris gitu ya, sesuai juga dalam kurikulum 13 ini memang juga sudah mengikuti perkembangan ya. Kemudian di masa pandemi ini ya, ini menggunakan kurikulum adaptif itu ya, disesuaikan dengan kondisinya ya. Secara umum di kemajuan zaman saat ini, guru semestinya menjadi pendengar yang baik gitu ya, menjadi pendengar yang baik. Dan anak-anak itu mungkin kita nggak hanya sedikit ngomong gitu ya, karena anak-anak itu kalau dinasihati cenderung menutupi telinganya gitu ya. Maunya dia dihargai ya.
Tapi oke lah, tapi tetap kita guru ya mampu harus bisa memotivasi ya. Kemudian menghargai pendapatnya, kita tunjukkan bahwa kita tuh sayang sama mereka ya, sama anak-anak, sama siswa, meskipun mungkin dalam hati ini ya jengkel, dongkol gitu ya. Nah ini kita tetap harus bisa di depannya itu menunjukkan kasih sayang, walaupun misalnya kita udah keceplosan gitu ya karena mungkin jengkel gak terbendung gitu ya, ya udah kemudian yang saya lakukan ya sudah, saya minta maaf gitu ya maaf ya, karena sudah tadi mungkin kelewatan ya gitu ya, seharusnya tidak seperti itu ya, guru yang ideal ya bisa menjaga diri, mengendalikan diri juga. Nah itu kemudian tadi ikhlas ya, ikhlas dalam membimbing dan mendidik anak-anak peserta didik. Kemudian menjadi teladan, kita bisa menjadi teladan, misalnya anak-anak harus mengumpulkan tugas tepat waktu, atau login tepat waktu, belajar masuk kelas tepat waktu ya, tentunya gurunya juga bisa memberikan teladan ya, gurunya juga jangan terlambat gitu ya. Kemudian kalau memberi tugas berarti ya harus segera dikoreksi ya, semacam itu. Nah intinya kita menjadi teladan ya, meneladani mereka, tidak hanya dinasehati saja, tapi kita memberikan contoh. Kemudian tadi mampu memberikan motivasi ya, kita memberikan motivasi apa yang dicita-citakan, kita dukung ya, kita dorong, kita motivasi, ayo dikejar ya, segala rintangan itu pasti bisa kita hadapi ya. Kemudian memberikan penghargaan itu juga sangat penting ya, sekecil apapun yang dia lakukan, kalau itu benar, positif, kita beri penghargaan, kita beri reward maupun punishment ya, untuk mungkin ada kesalahan atau kekurang disiplinan, kurang tertib, itu perlu kita memberikan hukuman atau sanksi yang tentunya bisa mendidik ya, atau hukuman yang mendidik begitu. Kemudian juga tentunya kalau sampai mentok begitu ya, di saat sekarang ini anak-anak mungkin sulit diajak maju, nah itu ya tentunya kerjasama dengan orang tua nggak bisa dilepaskan gitu ya. Jadi orang tua pun harus juga memantau dan mau bekerja sama dengan sekolah untuk bersama-sama membimbing, mengarahkan dan mengingatkan putra-putrinya begitu. Ini sedikit ya, mungkin ada yang kurang karena keterbatasan waktu ya. Oh iya. Nah, karena hari ini Hari Kartini ya Bu, dan Ibu sendiri itu sebagai salah satu contoh Kartini masa kini. Nah, kalau Ibu Enda sendiri selain jadi guru atau ibu rumah tangga tuh, menurut Ibu ya, susah nggak sih ngatur waktunya? Kalau misalnya susah, gimana cara Ibu ngatur waktunya supaya tetap profesional dalam pekerjaan sama rumah tangga, jadinya seimbang gitu? Oke. Iya, ya memang ada kendala ya, ada susahnya juga, karena kita manusia kadang-kadang ada rasa capek, itu ada juga ya, karena sehari di sekolah misalnya, sehari ngajar, kemudian di rumah masih ada tugas di rumah ya. Tentunya kita membagi waktu, membagi tugas dengan anggota keluarga yang lain, misalnya dengan suami, dengan anak-anak, semacam itu, dan ya kita nikmati gitu ya. Kalau misalnya terpaksa kita harus minta bantuan orang lain, ya kita lakukan nih, semacam itu ya. Oke. Bu, kan Ibu itu ya rumah tangga juga kan. Nah, gimana cara Ibu mendidik anak Ibu nih dengan caranya RA Kartini gitu, sesuai ajarannya RA Kartini? Oke. Iya. Raden Ajeng Kartini itu adalah wanita yang sangat mulia ya. Dia ingin wanita Indonesia itu maju ya. Baik di bidang
wanita ya, artinya tugasnya sebagai wanita, tapi juga maju di bidang ilmu pengetahuan maupun kreativitasnya ya. Jadi tidak terkekang begitu, ingin seperti yang lain, contohnya adalah kaum laki-laki yang punya kesempatan berkarir, berpendidikan yang tinggi. Nah, semuanya itu juga untuk kepentingan keluarga dan bangsa begitu ya. Nah, kalau Bu Endang cara mendidiknya ya begini, artinya samalah seperti pada umumnya gitu ya. Bu Endang berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi anak-anak, kemudian juga tetap mengingatkan anak-anak untuk disiplin dalam belajar, dalam sekolah, dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maupun dalam dibiasakan untuk bisa memiliki rasa empati, kepedulian ya, membantu orang tua juga begitu ya, meskipun hanya sekedar nyapu atau sulak-sulak begitu ya, kita biasakan juga untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Jadi ya pada umumnya begitu ya. Jadi Bu Endang intinya menjadi teman, menjadi tempat dia berkeluh kesah, kemudian ya mengupayakan kalau misalnya dia kalau belajar sendiri itu kurang bisa, ya kita carikan les gitu ya, guru les atau guru privat, atau mungkin ikut bimbel gitu ya. Tapi ya pokoknya bagaimana kita semaksimal mungkin anak-anak itu belajar untuk disiplin. Dan Bu Ena tidak memaksakan ya harus mau kemana, tapi saya pun juga melihat atau berusaha untuk memahami kemampuan anak saya itu seperti apa dan dia passionnya di mana begitu. Jadi tidak harus nanti kamu jadi dokter, misalnya tidak seperti itu, tapi saya lihat juga dia itu maunya di mana atau passionnya di mana, sukanya di apa, semacam itu. Tinggal kita mendorong saja. Ya kalau misalnya dia setuju dengan yang kita mau, ya alhamdulillah gitu. Tapi kadang-kadang anak itu tidak semuanya mau ya, dan bisa memahami yang kita orang tua mau, semacam itu. Ya, intinya ya kita dorong ya, kita motivasi semaksimal mungkin dia untuk belajar semaksimal mungkin juga begitu. Berarti Ibu mendukung ya kalau semisalnya anak Ibu memilih jalan yang berbeda dengan Ibu. Iya, asal dia konsisten ya, dia bertanggung jawab pada pilihannya itu. Menurut Ibu Endang lebih susah mana sih antara menjadi seorang guru atau menjadi seorang ibu? Dua-duanya sama ya. Karena belum pernah menjadi ibu saja gitu ya. Yang jelas ini menjadi ibu dan guru gitu ya. Jadi ya sama-sama. Kalau kita jadi ibu terus di rumah kayaknya jenuh gitu ya, pengen keluar gitu ya, pengen punya teman di kantor. Kalau kita di kantor jadi guru kadang-kadang juga jenuh, pengen libur gitu ya. Jadi semuanya sama ya, jadi nggak ada yang itu selalu balance ya, nggak ada orang tuh puas gitu ya. Jadi ya akhirnya ya kita nikmati ya, dengan ikhlas itu tadi. Nah, Ibu punya harapan atau pesan mungkin untuk para wanita yang menjalani karir dan sekaligus ibu rumah tangga seperti Ibu, mungkin bisa disampaikan? Oke, ya. Untuk kaum wanita yang sudah berkeluarga, punya keluarga dan berkarir, ya, tentunya harus mampu membagi tenaga, membagi waktu ya. Kalau waktu jelas itu seharian mungkin di kantor gitu ya. Atau karir itu tidak hanya karir di kantor saja mungkin ya, mungkin juga karir yang lain bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Ya bisa membagi waktu, bisa membedakan mana yang kepentingan karir, mana yang kepentingan keluarga. Jadi intinya jangan kita lupakan kodrat kita sebagai wanita,
mungkin sebagai ibu, sebagai istri, ya, sebagai anggota masyarakat, kemudian juga sebagai karyawan, gitu ya. Ini harus bisa berjalan seimbang, ya. Jadi itu memang cukup berat, tapi semuanya harus dilalui dan dinikmati. Kita nggak usah mengeluh, nggak usah resah, karena itu memang sudah kehendak kita, ya, kemauan kita untuk menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga semacam itu. Itu. Nah, Libel Squad, karena hari ini tema kita adalah Kartini masa kini, jadi saya mau tanya ke Ibu nih, menurut Ibu nih, Kartini itu apa sih artinya? Terus sosok Kartini itu seperti apa menurut Ibu? Ya, kalau kita mendengar Kartini, gitu ya, kata-kata Kartini, hari Kartini, ya, kita pasti akan terkenang dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, yaitu emansipasi wanita. Jadi saya rasa itulah yang kita kenang mengenai perjuangan Raden Ajeng Kartini, yaitu emansipasi wanita, yaitu persamaan hak, ya, antara kaum wanita, ya, terhadap kaum laki-laki. Artinya hak di sini hak berkarir, hak menuntut ilmu semacam itu, ya. Dan mungkin profesi-profesi yang lain, tapi tentunya yang selaras, ya, dengan kita, kodrat kita sebagai wanita. Kemudian bagaimana Kartini itu, atau ya begitu, ya, sosok Kartini itu. Jadi ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang wanita yang pada zamannya, yaitu masih zaman penjajahan dulu, ya, dia seorang bangsawan, ya. Jadi dia putri bangsawan yang sangat sulit, ya, waktu itu, karena di zaman penjajahan untuk bisa hidup merdeka, ya, seperti wanita-wanita barat, gitu, ya. Namun Raden Ajeng Kartini ini punya tekad yang sangat kuat untuk dapat menimba ilmu, ya, untuk mencari ilmu, bersekolah, meskipun dia sendiri dalam keadaan terkekang. Tapi sosok Kartini bukan sosok yang pemberontak, artinya yang sifatnya itu melawan orang tua, itu tidak, tapi dengan kelembutannya, ya, Kartini tetap sosok wanita yang lembut, ya. Tapi dia tetap kekeh dalam berjuang untuk memperjuangkan kaum wanita Indonesia supaya bisa seperti wanita-wanita barat yang maju, ya, bisa menyamai para pria, ya. Namun dia masih tetap terkungkung dengan tradisi lama, yaitu bahwa wanita itu, ya, harus menjadi konco wingking, begitu, ya. Namun demikian Kartini bisa mewujudkan, ya, keinginannya itu dengan mengungkapkan keinginannya, cita-citanya itu kepada sahabat-sahabatnya, ya, bangsa barat, ya, wanita-wanita barat itu, bahwa dia ingin seperti ini, ya, seperti kalian, seperti wanita-wanita barat. Kemudian sahabat-sahabatnya juga memberikan ilmu. Nah, kemudian Kartini mewujudkannya dengan semacam memberi pembelajaran atau mengajar, membaca, menulis di lingkungannya, ya. Kemudian membantu juga kepada warga negara Indonesia, bangsa Indonesia waktu itu yang ingin sekolah tinggi, dia biayai, meskipun seseorang ini bukan dari Jawa, ya, dari luar Jawa. Jadi pemikiran Kartini sudah tidak kederan lagi, tapi juga sudah bersifat nasional, meskipun waktu itu tahun 1900-an itu kan masih kita perjuangannya masih bersifat kedaerahan, ya. Dan apa yang diperjuangkan Kartini itu memberikan motivasi kepada para pejuang-pejuang wanita selanjutnya, ya, di masa pergerakan nasional, sehingga muncul semacam organisasi Aisyah, ya. Kemudian ada ibu yang dari Jawa Barat itu, ya, tokoh wanita juga, ya, yang kemudian mengilhami organisasi-organisasi wanita lainnya, ya,
untuk kemudian ikut berjuang. Kalau zamannya Bu Kartini itu wanita harus di rumah saja. Jadi Raden Ajeng Kartini meskipun dalam keadaan masih terkungkung dalam tradisi lama, tapi dia pemikirannya sudah maju dan dia masih dengan kelembutannya bisa memperjuangkan kaum wanita menjadi lebih maju. Dan sekarang buktinya ya, banyak kaum wanita yang maju sederajat dengan kaum pria. Oke, nah tadi kan Ibu Endang sempat menyinggung emansipasi wanita ya. Nah, terkadang tuh ada orang yang mungkin salah tanggap maksud dari emansipasi wanita itu sendiri. Nah, jadi mereka beranggapan kalau itu membuat kedudukan wanita itu jadi lebih tinggi daripada pria. Nah, menurut Ibu, tanggapan Ibu seperti apa sih tentang hal itu? Oke. Ya, emansipasi wanita ini dalam hal karir gitu ya, kemungkinan bisa saja ya wanita lebih tinggi dari pria. Contohnya waktu Ibu Mega jadi presiden itu kan wanita ya di negeri kita. Tentunya Bu Mega paling tinggi di dalam pemerintahan ya kedudukannya. Namun demikian di dalam fungsinya sebagai ibu gitu ya, sebagai istri ini tentunya ya tidak bisa melompati kedudukan suami atau pria. Jadi meskipun dalam karir itu melebihi laki-laki, tapi jiwanya, hatinya tetap wanita yang penuh keibuan, penuh kelembutan, penuh kasih sayang itu. Begitu. Jadi gitu ya Bu, tanggapan Ibu. Nah, Ibu sendiri pernah nggak sih dengar kata-kata kalau perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya juga di dapur. Kalau Ibu sendiri setuju nggak sih sama pendapat itu? Iya, Bu Indah kurang setuju ya. Iya. Karena adalah Tuhan pun gitu ya, itu menjamin kepada semua umatnya siapa yang mau menuntut ilmu dia akan mendapatkan surga gitu ya. Jadi akan mendapatkan surganya baik itu di dunia maupun di akhirat gitu kan. Jadi surga di dunia tentunya posisi derajat martabat yang tinggi ya gitu ya. Nah, jadi siapapun itu harus menuntut ilmu dari lahir sampai liang lahat kan begitu ya. Jadi wanita pun sekolah tinggi harus gitu ya, selama itu punya ada kesempatan. Ya memang dulu gitu ya, zaman dulu kan kita masih kolot ya, zaman penjajahan terutama ya, wanita-wanita itu hanya konco wingking kan begitu ya, jadi nggak perlu sekolah, nanti jadi istri sudah dicarikan nafkah suami kan begitu ya. Tapi bagi saya itu kurang cocok ya untuk wanita-wanita modern saat ini. Jadi karena wanita juga bagian dari bangsa atau rakyat yang punya tanggung jawab membangun negeri ini. Kalau wanita itu merupakan warga negara yang atau jumlah penduduknya separuh dari negeri ini dan kemudian tidak berpendidikan, kita bayangkan bagaimana negara ini ya. Karena negara yang masyarakatnya tidak berilmu, tidak berpendidikan, nah itu sebentar lagi pasti roboh kan gitu. Jadi wanita tetap harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah kan Ibu tadi bilang wanita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya kan. Nah pasti harus ada semangat dan hal yang dilakukan. Nah apa sih hal yang harus dilakukan biar kita itu masih punya semangatnya R.A. Kartini? Ya, yang semangat yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri adalah bahwa kita jangan ketinggalan ya. Jadi kita harus punya semangat bahwa kita harus maju. Saya harus berilmu. Ya, saya harus lebih punya ilmu daripada yang lain. Ilmu saya harus saya tambah lagi gitu. Jadi semangat untuk berilmu ya. Karena ilmu itu terus berkembang gitu ya. Jadi saya kira tidak hanya sekolah secara formal, tapi bisa juga belajar dari berbagai macam cara semacam itu. Oke, wah Ibu Endang, makasih banyak ya udah mau sharing cerita-ceritanya nih. Terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat ya.
Apakah mungkin Ibu ada pesan atau harapan buat wanita-wanita di luar sana ya? Karena hari ini kan hari spesial banget ya Bu, Hari Kartini. Mungkin bisa diberikan buat teman-teman di luar sana? Oke, ya untuk kaum wanita, ya, baik ini masih maupun yang masih pelajar, siswa maupun yang sudah dewasa ya, semua kaum wanita Indonesia dalam momen Hari Kartini tahun ini kita harus meningkatkan terus semangat Kartini, ya, semangat berjuang untuk meraih atau mencapai cita-cita setinggi-tingginya, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menurun semangat kita. Kita harus menjadi wanita yang tangguh, ya, wanita yang tetap memiliki kepribadian yang mulia. Ingat juga sebagai wanita, sebagai tiang negara ya, namanya Ibu Pertiwi ini juga dari wanita. Jadi kita menjadi wanita yang sangat tangguh untuk terus memajukan bangsa dan negara ini. Terus bersemangat, terus menuntut ilmu, terus berkarir dengan profesional. Oke. Nah, Squad Libel, semoga pesannya Bu Endang ini bisa tersampaikan ya dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, Libel Squad, ternyata waktunya kita terbatas ya. Jadi saatnya saya, Via, harus segera mengakhiri obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Semoga kita dapat bertemu di lain hari. Sekarang saya pamit, sampai jumpa. Hai, selamat pagi Libel Squad. Senang sekali nih, pagi ini saya Sabrina akan menemani kamu di program spesial nih. Kenapa sih spesial? Karena hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Indah Kusnowati. Beliau adalah guru PPKN dari SMA 15 nih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anakku, Sabrina. Iya, oke. Nah, Ibu Indah, ini Ya. kan spesial nih ya Bu. Oke, Hari Kartini, masa ini nih. Ya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai tema hari ini, ngomong-ngomong, Ibu Indah ini kan memiliki dua profesi ya Bu ya, sebagai Oke. seorang guru dan sebagai guru rumah tangga. Nah, Ibu Indah ini mungkin bisa sedikit cerita nih ke Libel Squad kalau mengenai karirnya, bagaimana sih kok bisa sampai pada akhirnya Ibu Indah ini bisa menjadi guru PKN di SMA 15 ini? Gitu. Nah, kalau bicara masalah karir itu kan juga proses ya. Jadi nggak mungkin ibaratnya tidak akan muncul tiba-tiba. Kalau ibaratnya kenapa Bu Indah sampai akhirnya masuk ngambil di jurusan mapel itu, ini tidak lepas juga dari masa kuliah dulu ya, dimana setelah lulus SMA memang saya sudah menyenangi yang namanya mapel yang arahnya tentang Pancasila. Akhirnya dari itu keinginan saya setelah lulus SMA untuk masuk ke perguruan tinggi yang jurusannya ada tentang Pancasila itu menjadi satu keinginan yang kuat ya, dan alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke situ ya, sampai akhirnya selesai lulus, alhamdulillah kemudian bisa mengabdi menjadi seorang guru yang memang spesifikasinya adalah tentang memahami mapel tentang Pancasila begitu. Oke. Berarti Ibu tuh udah tertarik ya Bu sama Iya, pelajaran betul. Dari Nah, sejak sebelum Ibu menjadi guru PPKN kan pasti kalau ngelakuin sesuatu kan pasti ada motivasi ya Bu ya. Motivasi apa yang membuat Ibu tuh wah, saya harus menjadi guru PPKN ini. Nah, motivasi apa sih Bu? Boleh sedikit gitu diceritakan? ya. Kalau dari pengalaman ya, sewaktu saya dulu misalkan zaman sekolah ya, juga zaman mahasiswa ya, itu juga tidak lepas karena memang sudah punya keinginan ke situ ya. Yes. Nah, sehingga kalau bicara tentang mapel ataupun hal-hal yang berbau pengetahuan, ilmu sosial ya, apalagi tentang karakter itu sudah suka dulu gitu kan. Sehingga dari dari pengamatan juga guru dosen di era itu tentang mapel Pancasila untuk saya itu agak lebih baik dibanding yang lain gitu ya, sehingga ketertarikan itu udah muncul di situ ya, sehingga ke bawah sampai
sekarang, kemudian setelah saya lulus pun juga akhirnya memang tertarik untuk ke arah itu, ya, sehingga itu menjadi juga motivasi saya untuk ya paling tidak rajin-rajin membaca buku, kemudian juga mencari informasi berkaitan dengan pengetahuan tidak hanya seputar Pancasila ya, atau ilmu yang lain, itu melalui dulu kan media sosial belum seramai ini ya, melalui koran, majalah ya, rajin-rajinnya membaca majalah, koran, baca buku ya, itu aja sih. Kalau sekarang apalagi setelah dipraktekkan dan terjun menjadi seorang guru ya, nah ini lebih ya, tuntutannya tidak hanya kita terfokus pada membaca buku saja ya, kita kaitkan dengan situasi perkembangan sekarang ini, tentunya juga ini berkaitan dengan bagaimana informasi melalui media sosial yang begitu terbuka, yang begitu banyak, mudah diakses ya, itu menjadi bahan masukan juga ya untuk kita tahu tentang pemberitaan, informasi seputar tentang mungkin negara, pemerintahan ya, tentang karakter perilaku masyarakat bangsa ini dari waktu ke waktu ya, sehingga apa yang disampaikan nanti ke peserta didik juga akan bisa lebih nyambung dan sesuai dengan situasi yang sedang terjadi begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Yang penting ada semangat untuk ya itu tadi memang membaca ya, karena mampel-mampel yang berkaitan dengan ilmu sosial itu memang tidak lepas dari bagaimana kita cinta dengan membaca. Pasti selama Ibu Indah ini menjadi guru kan pasti ada suka sama dukanya tuh. Nah, apa sih mungkin bisa diceritakan suka dukanya Bu Indah selama menjadi guru selama ini tuh gitu ya. Ya. Kalau menjadi guru ya, yang saya rasakan selama ini itu lebih banyak sukanya ya. Karena sudah dari awal ya tertanam dalam diri ya. Kayaknya ya, apalagi setelah mengambil jurusan yang sesuai dengan keinginan ya, jadi pas banget. Jadi setelah lulus pun kemudian mengabdi menjadi seorang guru yang sesuai dengan keinginan saya pun juga kayaknya menikmati sekali gitu ya, enjoy gitu ya. Jadi kalau bicara suka dukanya lebih banyak sukanya gitu ya. Kalau dukanya apa ya, paling kalau menghadapi situasi anak yang kadang-kala punya masalah berkaitan dengan perilaku. Nah, itu kadang-kala ya, karena kalau kita amati saja sekarang ini yang namanya tuntutan perilaku anak kita di zaman modern ini tantangannya sangat berat ya. Karena kita lihat bagaimana ya perbandingan di era zaman saya mungkin yang muda ya dengan yang sekarang itu jauh ya lebih berat kayaknya. Kadang kita harus selalu mengingatkan ya toh, juga memberikan motivasi kepada anak ya toh, apalagi kalau ada anak yang mengalami masalah luar biasa berkaitan dengan tingkah laku, misalkan tidak hanya di sekolah ya, mungkin juga di rumah atau di tempat yang lain ya, sehingga menjadi problem tidak hanya buat dirinya sendiri dan juga keluarga ya, apalagi buat sekolah ya, ini juga sering terjadi itu ya, sehingga ini kadangkala ya dibilang itu juga ada duka yang kadangkala bisa menjadi beban buat kita, tetapi kita nggak boleh patah semangat ya, tetap harus memberikan satu dorongan semangat buat anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita juga itu malah lemah ya dengan peristiwa ataupun kasus yang sedang dialami ya, justru kita selalu memotivasi dia untuk bisa berubah sikapnya ya toh, untuk tetap memotivasi dia lebih baik ke depannya, gitu aja sebetulnya sih ya, nggak usah yang berat-berat ya, sehingga anak lebih bisa memahami ya, sepertinya seperti itu. Nah, ngomong mengenai zaman ya, zaman dulu sama zaman sekarang tuh ada perbedaannya nggak sih Bu mengenai cara mendidik siswa itu? Gitu ya. Iya. Ya, kalau dari segi era atau zamannya pasti memang agak berbeda sih ya. Mungkin kalau saya terapkan pada zamannya saya ya, kita ngalami sendiri bagaimana waktu itu kita muda gitu ya, kemudian juga remaja ya, menghadapi situasi zaman sekolah ya. Sepertinya kita alami itu nggak berat ya, kita nikmati juga dengan happy, dengan happy begitu ya. Tapi kalau dengan situasi sekarang ini kan tantangan dan tuntutannya sangat besar banget ya, apalagi tadi ya dengan era keterbukaan zaman ya, kemudian juga mudahnya itu tadi medsos itu diakses ya oleh berbagai pihak ya, terutama anak muda sekarang ini. Jadi kalau nggak hati-hati mereka juga bisa terjerumus ya. Pemberitaan informasi itu kadang-kadang kan bisa positif bisa negatif ya, sehingga bagaimana kita bisa memilah-milah terhadap perkembangan informasi media, jangan sampai anak itu akhirnya masuk ke arah yang negatif ya. Jadi kita kadang sebagai guru PPKN itu selalu mengingatkan terus ya di dalam setiap pembelajaran atau pas ketemu dengan anak-anak di sekolah ya, agar jangan dia masuk ke dalam
perilaku yang bisa arahnya negatif gitu aja sih sebetulnya. Oke, nah mungkin di yang nonton ini kan Ibu Squad pasti punya cita-cita menjadi guru nih Bu. Nah karena Winda menjadi guru, saya minta tolong Bu kasih tips bagaimana cara mendidik siswa zaman now nih Bu. Mendidik siswa zaman now ya. Ya. Mendidik siswa zaman now itu memang butuh satu kesabaran yang memang agak sedikit ekstra ya. Tadi kan sudah sedikit saya gambarkan perbandingannya sangat luar biasa dengan zaman saya begitu ya. Yang saya alami loh ya. Kalau yang sekarang itu yang penting kata kuncinya adalah memang kesabaran. Ya, kesabaran itu sangat luar biasa sekarang loh itu. Ya, bagaimana seorang guru mendidik anak era zaman sekarang dengan apa ya pengaruh yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita dituntut sebagai guru itu memang harus bisa menahan diri ya, tidak emosional ya kan, tidak cepat marah ya, sehingga kadang memang kesabarannya sangat luar biasa ya, karena menghadapi anak-anak kita yang kadang-kala tuh macem-macem perilakunya, permasalahannya ya, sehingga memang yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mempunyai sikap sabar. Sabar itu pasti kan tidak lepas kaitannya dengan ya tadi sabar pasti ya memunculkan nanti akhirnya kasih sayang ya, cinta kasih ya. Tidak ya terhadap siswa saja ya, terhadap semua yang ada di lingkungan sekolah lah ya. Jadi kalau itu dilakukan kayaknya nggak akan ada masalah ya, dan juga paling tidak ada tanggung jawab, itu penting ya. Ya kalau mau dijabarkan itu banyak sih sebetulnya ya, selain tadi kesabaran ya, kemudian juga disiplin diri kan juga penting ya. Karena yang namanya guru itu kan juga butuh tepat waktu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kan muridnya di dalam, gurunya terlambat gitu. Nah ini kan juga adalah suka menjadi apa ya, sindiran begitu ya. Sehingga ini juga kita selalu bisa membiasakan diri dengan pola kehidupan yang selalu menjunjung sikap rasa disiplin diri ya. Sabar, disiplin, jujur, tanggung jawab, mandiri itu kayaknya hal yang kayaknya bisa kita lakukan untuk nanti bersiap-siap siapa yang mau pengen jadi guru, itu kayaknya akan bisa sedikit banyak memberikan satu apa ya motivasi agar mereka itu siap untuk nanti bisa bekerja di lapangan sebagai seorang guru yang baik begitu ya, kurang lebihnya itu sih. Tuh Ibu Squad pasti yang mau menjadi guru bisa nih ambil tips dari Winda. Ngomong-ngomong soal Gitu. karir ya Bu ya. Iya Ini iya. kan selain menjadi seorang guru PNS 15, Ibu Oke. kan sebagai ibu rumah tangga nih. Nah, pernah nggak sih Ibu tuh susah ngatur waktu antara sekolah di rumah, dan bagaimana cara membagi waktu Gitu. untuk keduanya tersebut itu? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari masalah urusan pekerjaan ya, kemudian kaitannya dengan juga kehidupan di keluarga ya. Ini satu hal yang kayaknya harus menjadi juga tanggung jawab kita ya sebagai ibu rumah tangga, yang tentunya juga di era zaman sekarang itu butuh satu komitmen ya. Karena kalau kita sudah niatnya bekerja, tentunya jangan sampai juga melupakan urusan kegiatan yang ada di rumah ya, terutama rumah tangga. Juga terhadap pantauan kita terhadap anak-anak kita di rumah, kemudian juga ya urusan-urusan keluarga yang lain lah ya. Kalau di awal-awal dulu ya masalah membagi waktu itu yang penting ya Pak ya, kalau ada kesepakatan dan keterbukaan dengan keluarga atau ayah ya atau dengan anak di rumah, kayaknya nggak ada masalah ya. Dan akhirnya juga membagi waktu, kemudian juga menyeimbangkan antara beban pekerjaan dengan keluarga itu akhirnya bisa seimbang. Alhamdulillah saya bisa menjalani itu ya, jadi nggak ada masalah, tidak ada tuntutan yang berat juga dari anak gitu, mama terlalu lama di kantor misalkan, nggak juga ya. Kadang-kadang bagaimana juga bisa cari celah-celah waktu, sedikit banyak bisa menjemput anak sekolah gitu kan, sambil lihat jam-jamnya juga ya. Kemudian bagaimana juga menyempatkan pada saat misalkan jam-jam libur untuk bisa sedikit menciptakan suasana kekeluargaan dengan mengajak anak-anak kita misalkan keluar dari rumah sebentar, pergi kemana, ke mall, ke pasar, begitu juga itu sebagai satu upaya ya untuk merekatkan lah ya hubungan kita sebagai orang tua, apalagi ibu ya yang punya juga tanggung jawab besar terhadap anak-anak kita di rumah. Kurang lebihnya itu aja sih. Berarti itu ya Bu ya, bisa lah ya Bisa. mengatur waktu. Iya, yang penting bisa mengatur waktu dan ada kesepakatan dan komitmen ya dari beberapa pihak, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Ya, karena ibu ini kan memiliki dua peran nih, di rumah dan di sekolah. Nah, bagaimana
caranya agar ibu bisa melakukan dua peran ini tuh dengan profesional nih Bu? Ya, kalau bicara profesional itu kan memang tergantung dari pribadi kita masing-masing ya. Sepanjang mengatur waktu itu dipertanggungjawabkan ya. Sehingga tidak juga ibaratnya begini melupakan pekerjaan yang ada di kantor misalkan ya, dan juga tidak melupakan yang namanya kegiatan kita sebagai rumah tangga di rumah gitu ya. Dan alhamdulillah juga apa yang sudah saya lakukan hampir sekian puluh tahun selama saya dalam berkeluarga itu juga bisa saya lakukan ya, dan tidak menjadikan beban dan juga menjadikan problem di dalam keluarga ya. Jadi ini juga satu hal yang memang penting ya, bagaimana menyikapi tentang pekerjaan kita, karir ya, berkaitan juga dengan masalah urusan keluarga di dalam rumah tangga kita sendiri ya. Jadi pinter-pinternya lah kita membagi waktu, mengatur waktu, mengkomunikasikan ya dengan anak-anak di rumah ya, dengan suami ya. Nah, itu akhirnya juga akan ada titik temu, ada pembicaraan yang kayak toh tidak akan bermasalah bagi semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena hari ini spesial hari Kartini ya Bu ya, pasti banyak wanita yang menonton nih di video ini. Iya, betul. Harapan dan pesan dari Bu Indah nih untuk para perempuan di luar sana yang menjalani profesi sama seperti Ibu, yaitu menjadi wanita karir dan wanita rumah tangga nih. Pesan harapan Ibu untuk wanita di luar sana gimana Bu? Berkaitan dengan pesan ya, terutama menyikapi tentang kita sebagai sosok perempuan ya yang punya pekerjaan ibaratnya karir ya di era sekarang ya, atau era modern lah zaman sekarang ibaratnya begitu ya. Ini memang butuh tadi ya satu komitmen agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak menimbulkan masalah ya, sehingga ada sisi komunikasi yang baik antara kita sebagai sebagai pihak yang memang bekerja dengan keluarga di rumah ya, sehingga kadangkala ya memang banyak problem masalah. Bagaimana kalau wanita karir itu kadang sampai melupakan yang namanya urusan rumah tangga di rumah ya, saking terlalu sibuk ya, kemudian akhirnya beban pekerjaannya banyak ya, di rumah pulang tinggal tidur, kemudian besok aktivitas kerja lagi dari pagi sampai sore begitu ya. Ini kan sering muncul ya hal-hal yang menjadi sindiran untuk kaum perempuan di era modern ya. Tapi kalau saya berharap ya pesan-pesan untuk yang lain ya, sepanjang kita bisa tadi ya membagi waktu, mengkomunikasikan ya, kemudian juga dibicarakan dengan berbagai pihak terutama di dalam keluarga, tentunya tidak akan timbul masalah ya. Dan akan justru menjadi satu penyemangat ya, motivasi ya, bagaimana anak-anak misalkan kalau kita kerja, anak juga memberikan satu dorongan ya, meskipun dengan ucapan kata-kata ya, mama nanti kalau kerja mudah-mudahan ini sukses, mudah-mudahan nanti selamat sampai di rumah lagi gitu ya, nah ketemu kita bisa makan apa lagi begitu ya. Itu satu hal yang membanggakan ya. Ya itu tadi sekali lagi lah ya, ada sisi komunikasi lah ya yang selalu kita ciptakan berulang-ulang di dalam keluarga, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, keraguan-raguan kalau kita sebagai pihak perempuan yang bekerja ya, apalagi dalam situasi modern sekarang ini. Pokoknya tidak melupakan kodratnya sebagai kaum perempuan, tetap bisa membagi waktu antara tugas pekerjaan di kantor maupun tugas di rumah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti harus bisa mengatur waktu ya Bu Oke, ya. kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini ya Bu ya, Kartini masa kini. Menurut Bu Indah, sosok Kartini sosok Kartini itu seperti apa sih Bu? Sosok Kartini kalau kita lihat pada era masa lalu itu kan bagaimana dia adalah seorang perempuan ya yang dilahirkan di mana memperjuangkan ya kaum perempuan ya, non diskriminasi ya, di mana beliau memberikan kesempatan untuk kaum perempuan bisa mencapai cita-citanya, diberikan kesempatan untuk sekolah ya, sehingga ini juga menjadi satu pengharapan ya buat kaum perempuan, apalagi dikaitkan dengan era yang sekarang. Itu hal yang sangat luar biasa ya. Mungkin tanpa ada perjuangan beliau di era itu ya,
dampak imbasnya tidak akan dirasakan sampai sekarang ya. Dan itu terbukti kan bagaimana proses tahapan zaman era Kartini 1879 itu beliau lahir sampai proses berikutnya. Nah, kemudian muncul akhirnya apa ya sosok-sosok pejuang perempuan yang sangat luar biasa dimanapun berada di Indonesia ya. Ini sudah memberikan satu apa ya contoh dan tampilan bagaimana proses tahapan masa lalu berdampak pada munculnya Kartini-Kartini di era masa lalu dan era modern sekarang ini. Bersyukur banget ya. Jadi bagaimana sekarang tinggal kaum perempuan bisa itu tadi ya menyeimbangkan pola hidupnya dengan zaman kita kenal dengan era emansipasi wanitanya itu ya, tidak melupakan itulah tadilah ya kodratnya sebagai kaum perempuan gitu aja, karena kita kan apa ya wanita Indonesia ya yang katanya ya oke lah bekerja tetapi jangan sampai lupalah dengan yang namanya keluarga begitu ya. Beda kalau kita lihat perempuan Indonesia dengan perempuan misalkan di luar negeri itu kan sudah beda banget ya. Kalau di kita kan tetap kadang masih memperjuangkan yang namanya etika budaya timur ya, dimana perempuan itu juga masih ada sisi penghormatan ya. Jadi karena itu ya kita sebagai kaum perempuan tetap bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa dihargai orang lain. Tentunya salah satunya dengan tadi ya selalu apa ya menjaga kesantunan kita sebagai perempuan ya toh. Ya menciptakan komunikasi yang baik dengan sesama ya tanpa pilih kasih ya. Itu hal yang akan saya rasa memberikan satu hal yang terbaik untuk kaum perempuan di era sekarang inilah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kalau di ngomong-ngomong nih Bu, kalau di zaman dulu tuh kan sosok wanita yang menginspirasi wanita lain tuh kan Raden Ajeng Kartini ya Bu ya. Kalau di sekarang kan juga pasti ada sosok wanita yang seperti Raden Ajeng Kartini nih. Menurut Ibu siapa sosok tersebut dan alasan mengapa Ibu memilih wanita tersebut nih? Gitu. Ya. Kalau bicara sosok perempuan di era zaman modern ini kan banyak ya yang bisa menginspirasi ya, terutama mereka-mereka yang kita bilang tidak hanya di dalam rangka perjuangan dalam lingkup pendidikan ya. Kalau dulu memang kita kenal beliau lah sosok R. Kartini, tapi kalau sekarang kalau kita amati saja yang namanya kaum perempuan di era modern sekarang ini di Indonesia itu banyak sih sebetulnya. Kalau mau disebutkan satu persatu juga banyak ya. Itu ada ibu misalkan Bu Mutia Hatta ya, itu juga ada. Kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri ya, itu juga sosok pejuang dari apa ya tokoh partai politik ya yang apa ya tidak kenal menyerah meskipun usianya sekarang sudah hampir ya sudah menjelang lansia ya, tetapi tetap komit ya dengan perjuangannya ya di salah satu partai politik dan juga masih berkomitmen ya untuk apa ya memperjuangkan ya proses politik di Indonesia itu, terutama memberikan kesempatan kaum perempuan untuk bisa meniru seperti beliau ya, bisa tampil sebagai sosok perempuan di dalam panggung politik. Dan nyatanya juga sekarang aspirasi suara perempuan di DPR juga kan juga diperjuangkan itu. Jadi salah satunya kan seperti itu ya. Kalau mau disebutkan banyak sebetulnya ya, kurang lebihnya itulah gambarannya era modern. Saya ini kan sebagai anak muda ya Bu ya, juga sebagai sosok perempuan nih. Saya tuh kadang sering dengar kata-kata dari atau enggak sering baca di sosial media kata-kata kalau perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar juga ujung-ujungnya di dapur. Gitu. Padahal tuh kayak saya ngerasa kayak gitu aduh ya. kok gitu sih? Gitu ya. Nah menurut Ibu setuju gak sih sama pendapat dari kalimat tersebut nih? Gitu ya, iya itu ya kalau kita sering dengar istilah itu memang sering muncul ya dalam berbagai mungkin informasi ya, tidak hanya di media ataupun di yang lain atau mungkin perkataan orang-orang kita dulu maupun sekarang kadang masih muncul istilah seperti itu. Karena memang tanggung jawab perempuan itu meskipun bekerja sekolah tinggi juga tetap tidak melupakan tanggung jawab sebagai perempuan di rumah kan begitu ya, sehingga kadang-kadang masih ada yang berpikiran sempit ya, saya bilang begitu ya, berpikiran kolot ya, udah perempuan gak usah tinggi-tinggi sekolah nanti juga ujung-ujungnya masuk ke dapur gitu kan ya toh, tidur di kasur gitu kan ya, jadi kayaknya semuanya menjadi beban urusan rumah tangga untuk perempuan ya, enggak juga deh ya. Itu zaman dulu deh ya, tapi kalau sekarang ya apalagi situasinya sudah berbeda banget ya. Justru perempuan itu diberikan kesempatan yang luar biasa ya untuk bisa menggapai cita-citanya dalam hal apapun ya. Makanya momen kesempatan ini dengan peringatan yang setahun kita rayakan ya
dengan peringatan Hari Kartini itu ya, ini bagaimana emansipasi ini bisa kita perjuangkan, di mana kaum perempuan itu ya bisa diberikan kesempatan untuk beraktivitas ya dalam berbagai hal. Kita syukuri banget itu ya. Tidak hanya bekerja di kantor ya, bisa juga mungkin perempuan ya di tempat yang lain lah ya, kan banyak ya momen untuk memperjuangkan itu untuk kaum perempuan tuh banyak di berbagai bidang ya, sehingga apapun yang bisa dia lakukan sepanjang itu sudah ibaratnya sudah terbiasa dan dilakukan oleh perempuan tersebut, kayaknya nggak ada masalah ya. Yang penting jangan sampai memberikan kesan yang merendahkan perempuan deh ya. Yang perempuan yang misalkan berpindah haluan menjadi apa misalkannya, menjadi ini meskipun alasan ekonomi, tapi kan jadi kesannya menjadi perempuan agak rendah gitu ya. Paling tidak ya pinter-pinternya kita lah ya untuk menampilkan bagaimana sosok perempuan di era modern ini menjadi satu panutan yang terbaik buat semuanya, apalagi untuk anak-anak kita di rumah ya. Kita kan sebagai seorang ibu nih menjadi contoh ya untuk anak-anak kita di rumah, agar selalu bisa memberikan sikap yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau di zaman dulu tuh kan yang wanita, sosok wanita yang berjuang untuk menginspirasi wanita lain itu kan Raden Ajeng Kartini, Bu. Oke. Nah, bagaimana jika wanita itu wanita zaman sekarang itu membuat kalau wanita tuh setara dengan pria, dan malah ia beranggapan kalau dia itu derajatnya lebih tinggi nih Bu dari pria. Nah, bagaimana tanggapan Ibu soal hal tersebut nih? Gitu ya. Ya masalah tingkatan ya, derajat, harga diri, martabat ya, itu kan menjadi satu hal yang harus kita hati-hati menyikapinya ya. Jadi kalau untuk kaum perempuan pun juga bisa menyikapinya lebih positive thinking, lebih sesuatu yang terbaik sajalah ya. Jadi meskipun dia dengan keadaan yang sudah baik ya, dengan pekerjaan yang baik, dengan kondisi yang baik, bukan berarti kemudian melemahkan terhadap pihak yang lain. Itu juga jangan ya. Kembali lagi kita selalu berkaca diri ya terhadap siapapun diri kita itu sebenarnya. Apalagi kita sebagai sosok perempuan kan, kaum perempuan, kaum wanita, apalagi kita pernah punya proses perjuangan di era zaman lalu dengan sosok Kartini memperjuangkan perempuan, itu menjadi satu pegangan hidup aja ya. Jangan sampai kita tetap merendahkan diri kita sendiri juga orang lain, sehingga akhirnya akan berdampak pada kerugian diri kita sendiri. Ini juga harus kita hindari ya. Jadi pokoknya kita selalu bisa menjaga harkat derajat martabat kita sebagai kaum perempuan ya. Kita bisa menempatkan bagaimana kita di dalam pekerjaan ya, bukan berarti nanti pekerjaan kita sudah bagus, level kita sudah tinggi, kemudian kita merendahkan terhadap pihak yang lain, itu juga nggak boleh ya. Kan ini sering muncul itu ya, kadang malah difilmkan ya, atau kadang malah dampilkan dalam bentuk tayangan sinetron begitu ya, yang kadang-kadang juga sebetulnya nggak baik ya, karena menjadi tontonan yang kurang mendidik begitu ya. Bagaimana perempuan dengan garangnya misalkan ya, dengan dengan emosionalnya ya, dia menekan ya terhadap pihak-pihak lain, enggak juga ya. Itu tadi ya, kita selalu bicara tentang bagaimana kita sebagai perempuan Indonesia lah ya, yang selalu menjunjung etika tadi ya, budaya timur, perempuan Indonesia yang bisa menghargai harkat dan martabat dirinya sebagai perempuan Indonesia ya. Jadi tidak lagi selalu memilah-milah ya, atau merendahkan terhadap pihak-pihak yang lainnya. Hargai semuanya lah, ibaratnya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Winda. Ya, apalagi? Karena hari ini spesial Hari Kartini. Nah, apa harapan dan pesan dari Winda untuk perempuan-perempuan di Indonesia nih, terutamanya di spesial Hari Kartini nih Bu? Gitu ya. Ya, kaitannya dengan harapan ya, harapan untuk kaum perempuan ya di masa sekarang ya. Ya, selalu berbuat yang terbaik lah ya, memperjuangkan apa yang menjadi komitmen kita sebagai kaum perempuan ya. Hargai dan ibaratnya hargai diri sendiri ya, tingkatkan derajat dan martabat sebagai perempuan Indonesia yang selalu menjunjung etika budaya ketimuran ya, sehingga insya Allah ya di dalam bertindak, berperilaku kita dimanapun akan selalu juga dihargai orang lain ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau untuk pesan kan kurang lebih juga hampir sama ya, nggak jauh beda ya. Bagaimana kita berharap terhadap perempuan Indonesia itu selalu bisa menjaga harga dirinya dengan tulus ya, ikhlas ya, jujur ya, sehingga di dalam melangkah kemanapun kita akan selalu
apa ya, selalu dituntun, akan selalu lurus ya. Dan insya Allah akan menjadi apa ya, ibaratnya kaum perempuan yang bisa menjaga diri dan juga bisa dihargai orang lain. Itu aja kurang lebihnya, nggak usah berat-berat lah. Terima kasih Winda. Oke, sama-sama. Atas obrolannya pagi ini nih. Oke. Ya. Wow, Limbal Squad luar biasa banget ya pengalaman dari Indah ini. Dimana beliau ini termasuk salah satu contoh Kartini masa kini nih. Nah, semoga pesan positif yang disampaikan oleh Ibu Indah bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama para kaum perempuan di Indonesia. Oke, Limbal Squad, karena waktunya sudah habis dan Sabrina harus mengakhiri obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Indah telah hadir di Sama-sama. podcast hari ini dan Iya, sama-sama. saya mau kasih pesan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita hebat di Indonesia dan saatnya Sabrina pamit. See you and bye bye.